Coba bayangin kamu lagi berada di kota yang serba canggih. Mobil bisa jalan sendiri tanpa sopir. Di kafe, kamu dilayani sama robot. Terus, kalau lagi pengen belanja, tinggal bilang aja ke HP dan langsung diantar. Serasa di film yang bergenre sci-fi, bukan? Tapi ini bukan dunia kita yang begitu jauh. Ini adalah dunia kita yang sekarang. Pertanyaannya, gimana sih semua ini bisa terjadi dengan segampang itu? Bakal sulap, sihir, atau mungkin gara-gara alien? Ya, bukanlah. Ini semua bisa jalan karena satu fondasi ilmu yang sering diremahin orang. Yap, matematika. Tapi kok bisa sih? Emang apa hubungannya matematika dengan AI, robot, dan semua teknologi canggih terakhir ini? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Siap? Oke, jadi gini. Dulu di era 1.0, masyarakat udah mulai berburu, bertani, berkembang industri, kemudian masuk ke era digital. Dan selanjutnya yang akan kita bahas sekarang, yaitu era 5.0 atau Society 5.0 dengan teknologi yang serba canggih. Di sini, teknologi bukan cuma sekedar alat, tapi udah jadi bagian dari kehidupan kita. Contohnya, AI bisa bantu dokter untuk mendeteksi penyakit lebih cepat. Ada juga petani yang memakai sensornya buat mendeteksi kondisi tanah. Dan bahkan pendidikan saat ini menjadi lebih fleksibel dengan adanya teknologi. Intinya, era 5.0 atau Society 5.0 bukan cuma soal teknologi yang keren, tetapi gimana teknologi bisa bikin hidup kita jadi lebih efisien dan nyaman. Tapi pernah terpikirkan nggak teknologi secanggih itu dibangun atas dasar apa? Yuk kita cari tahu. Oke, coba pikir. Kok bisa AI ngenalin wajah kita? Atau mobil tanpa supir, tahu jalan tanpa nabrak? Terus, data pribadi kita di internet kok bisa tetap aman? Padahal semuanya tersimpan di cloud. Jawabannya di balik angka, pola, dan logika yang bikin teknologi bisa bekerja dengan baik. Oke, misalnya nih, sistem pengenalan wajah di HP itu pakai algoritma yang bisa menganalisis pola dan struktur wajah kita. Terus enkripsi data, nah kalau itu intinya atau dasarnya dari teori Brahman yang bisa membawa informasi jadi pola-pola ataupun kode yang susah ditebus. Terus buat kalian yang suka main game, efek visual 3D yang keren dengan itu merupakan hasil perhitungan dari kalkulus dan geometri. Jadi, bisa dibilang bahwa semua teknologi yang kita pakai sekarang ini merupakan hasil dari proses berpikir yang logis dan terstruktur. Tapi teknologi ini bukan segera soal rumus atau angka yang merasa dan matematika doang kok. Bener banget, hal yang lebih penting dari itu ialah pola pikirnya. Orang yang terbiasa ngeliat pola dan berpikir terstruktur juga logis, itu akan lebih mudah memahami sistem yang lebih kompleks, mulai dari AI sampai dengan kode. Makanya, belajar konsep itu bukan cuma buat nilai bagus di sekolah, tapi juga buat siap menghadapi dunia yang semakin canggih. Kalau kita lihat lagi, era 5.0 itu bukan cuma tentang teknologi canggih, tetapi gimana cara kita bisa beradaptasi dan memanfaatkannya dengan cara yang cerdas. Dunia terus berkembang. Kamu udah siap buat ngimbanginnya? Kalau kita nggak mulai ngelatih cara berpikir yang logis dan kritis, emang bisa kita bersaing di dunia yang terus berkembang ini? Jadi, ini adalah tantangan buat kita semua. Coba lihat dunia sekitar dari sudut pandang yang lebih analitis. Di balik teknologi yang kita pakai setiap hari, pasti ada konsep yang bisa kita pelajari dan manfaatkan. Masih mau nganggap matematika cuma sekedar angka yang nggak berarti? Atau mulai melihatnya sebagai cara untuk mengubah dunia menjadi lebih baik? Pilihan di tangan kalian. Siap?